Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia. Bapak, Ibu, dan para sahabat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah pertangyangan dari Nas Epistel Minggu tanggal 6 Oktober 2024. Tertulis dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kukasihi, apakah saudara pernah menyanyikan lagu rohani PKJ nomor 182 atau sama di NKB nomor 210, judulnya "Ku Utus Kau"? Lagu itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Batak, tertulis di buku ND 728, Husuruho. Iramanya sederhana, namun riang kedengaran. Syairnya sederhana, namun maknanya sangat dalam. Mau tahu siapa pencipta lagu tersebut? Dia adalah seorang nona cantik berusia 23 tahun dari Kanada. Dia penyandang cacat dan harus memakai kursi roda sehingga dia sulit pergi kemana-mana. Dia merasa semakin sepi dan menganggap dirinya adalah orang buangan. Kenapa? Karena di saat dia membutuhkan penghiburan dari banyak orang, dari teman-temannya, malah tiba-tiba dia harus menjauh karena dia harus ikut keluarganya ketika ayahnya pindah kerja ke sebuah pertambangan di daerah terpencil di Kanada Utara. Di situ tidak ada desa, tidak ada penduduk. Yang ada hanyalah perumahan karyawan pertambangan bersama dengan keluarga masing-masing. Jadi artinya itu sepenuhnya adalah para karyawan-karyawan yang bekerja di pertambangan tersebut. Orang lain tidak ada. Jarak ke kota terdekat hanya bisa dicapai satu-satunya menggunakan pesawat kecil milik perusahaan. Oleh karena itu, mau tidak mau, nona cantik tersebut harus menahan rasa sepi dan tersiksa terhadap keadaan fisik tubuhnya
yang cacat. Mau tahu siapa namanya? Namanya adalah Margaret Clarkson. Dia menghabiskan waktunya di perumahan karyawan yang sepi itu membaca Alkitab. Apalagi yang bisa dilakukan? Tidak ada selain daripada membaca Alkitab. Dan suatu hari dia tertarik dengan salah satu isi dari Alkitab, yaitu Yohanes 17 ayat 18. Bagian doa Yesus. Isinya begini: sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Membaca ini, tiba-tiba dalam pikiran Margaret muncul keinginan untuk menjadi seorang utusan memberitakan firman Tuhan. Bayangkan. Padahal dia seorang yang cacat dan dia harus menggunakan kursi roda. Lagi pula dia jauh dari dunia orang banyak. Bagaimana aku pergi ke benua jauh memberitakan Injil? Itulah yang dalam pikirannya. Lalu tiap hari dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin mengabdi bagimu. Utuslah aku memberitakan firman. Hampir sepanjang tahun itu setiap hari dia berdoa seperti itu. Dia sangat ingin diutus Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi kemana? Mana bisa dia pergi jauh-jauh? Mana bisa dia pergi kemana-mana kalau tidak ada yang menemani? Lagi pula, apa yang aku tahu tentang firman Tuhan? Itulah bergejolak di dalam hatinya. Itulah pergumulan rohaninya hampir sepanjang 1 tahun. Dan dia menyadari keterbatasannya itu. Dan kemudian berpikir, kenapa bukan di perkampungan karyawan ini atau di kompleks perumahan karyawan pertambangan ini aku memberitakan firman Tuhan? Toh juga di sini tidak ada gereja, tidak ada rumah ibadah, tidak ada pelayan, tidak ada pemberita firman Tuhan. Padahal mereka semua butuh pegangan firman Tuhan, butuh pengharapan, butuh doa, dan butuh iman. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, utuslah aku, pakailah aku. Disinilah engkau memakai aku. Dan saudara-saudara, pada akhirnya dia pun mulai memberitakan firman Tuhan. Dan dia disambut oleh karyawan pertambangan tersebut bersama dengan keluarga mereka. Dan pengalamannya itulah dia tuliskan. Sekaligus dia tuliskan harapan dalam sebuah syair lagu. Itulah lagu PKJ 182, NKB 210, dan buku ND 728 dengan judul Kuutus Kau. Ayat 1 begini: Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka, kuutus kau mengabdi bagiku. Selengkapnya ayat 2, 3 dan selanjutnya bolehlah kita baca sendiri Bapak Ibu, sambil kita nyanyikan, kita hayati setiap syairnya yang mengisahkan harapan, doa, dan tekad kuat untuk menunaikan tugas sebagai utusan Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa tanggapan kita ketika mengetahui seorang yang cacat seperti Margaret mempunyai tekad yang kuat untuk memenuhi panggilan Tuhan sebagai utusannya memberitakan firman Tuhan? Seharusnya ini menjadi teladan bagi kita. Margaret dengan keterbatasan fisik, justru dia bermohon kepada Tuhan, menyodorkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia berdoa dan Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan panggil dia, Tuhan persiapkan dia menjadi seorang pemberita firman-Nya. Bagaimana dengan kita, Bapak dan Ibu dan para sahabat-sahabatku? Saya yakin bahwa kita semuanya sebenarnya juga dipanggil dan dipilih dan diutus oleh Tuhan ke dalam dunia
untuk memberitakan firman-Nya. Apakah kita menolak panggilan tersebut? Atau kita mencari-cari alasan dengan mengatakan keterbatasan fisik, cacatlah, gagak bicaralah, tidak tahu apa-apalah, dan alasan-alasan lainnya? Tak ada sebenarnya alasan bagi kita untuk menolak panggilan Tuhan. Demikianlah disampaikan firman Tuhan ini. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan dan ingin diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada Raja Firaun agar membebaskan umat Israel. Tapi awalnya memang Musa malah menolak dengan alasan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara sebab aku berat mulut dan berat lidah." Keluaran 4 ayat 10. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, siapa yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Siapa yang membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Keluaran 4 ayat 11. Karena Tuhan sendiri yang membuat lidah manusia, maka Tuhan juga bisa membuat mulut dan lidah kita pandai bicara untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kan jelas Bapak Ibu. Keluaran 4 ayat 12. Namun demikian, Musa toh masih beralasan dengan mengatakan, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Coba kita perhatikan, yang patut. Berarti Musa ini dia tahu diri, merasa tidak patut, atau mungkin memang dia mau menolak, entahlah. Yang jelas, dia yang dipilih dan diutus Tuhan. Malah dia meminta kepada Tuhan supaya mengutus orang lain yang patut, yang lebih patut darinya. Bukankah kita sering bicara seperti itu? Bukankah kita juga sering melakukan seperti itu? Kita dipilih untuk melaksanakan tugas. Kita dipilih menjadi panitia tertentu. Mungkin di gereja, di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kita mengelak. "Ah, aku tidak pandai bicara. Ah, aku kurang begini, kurang begitu. Ah, masih ada yang lebih layak dariku." Kan sama seperti apa yang disampaikan oleh Musa. Kira-kira gimana perasaan Tuhan mendengarkan alasan Musa tersebut? Ya, pantas saja Tuhan sangat murka pada Musa. Tuhan murka. Tuhan benar-benar marah kepada Musa. Lalu Tuhan pun memilih Harun, kakak Musa. Memang seorang yang pandai bicara. Namun, walaupun Tuhan memilih Harun, tetapi bukan untuk menggantikan Musa yang telah dipanggil dan mau diutus oleh Tuhan. Tetapi posisinya adalah untuk mendampingi Musa. Pelaksana tugas utama dalam rangka menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Firaun dan kepada bangsa tersebut adalah tetap Musa. Sedangkan Harun adalah mendampingi Musa sebagai juru bicara bagi Musa. Keluaran 4 ayat 16. Otoritas dan kuasa itu diberikan Tuhan pada Musa. Dan Musa bisa membuat tanda-tanda mujizat sebagai tanda bahwa dialah yang dipilih dan diutus oleh Tuhan. Keluaran 4 ayat 17. Itu artinya Musa tidak bisa menolak lagi panggilan Tuhan sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan perkataannya dalam rangka penyelamatan umat Allah, yaitu Israel. Tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa beralasan. Bila Tuhan yang memanggil, bila Tuhan yang mengutus, maka siapapun itu harus siap sedia. Siapa yang dipanggil, siapa yang disuruh, dan siapa yang diutus Tuhan? Jawabannya mau tahu? Ya itu suka-suka Tuhan dong. Bukan suka-suka kita. Itu suka-suka Tuhan. Bukan saja orang yang pandai bicara dipanggil Tuhan. Dan bukan saja orang yang sempurna secara fisik dan secara mental yang dipakai Tuhan. Bahkan orang yang tidak pandai bicara,
orang yang gagak bicara, bahkan orang yang cacat fisik seperti Margaret dalam ilustrasi di awal tadi, atau orang yang mempunyai keterbatasan, itu juga dipanggil dan diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Jadi bukan bagi orang yang dipanggil itu sebagai penentu, sebagai kelayakan dipakai sebagai pemberita firman, bukan. Tetapi semuanya itu suka-suka Tuhan, tergantung Tuhan. Bila Tuhan yang mengutus, Dia bukan hanya mengutus seperti itu saja, tetapi Dia akan menyertai lidah mereka. Dia akan mengajarkan perkataan yang akan disampaikan siapapun yang bersedia diutus. Jemaat yang diutus Tuhan. Kita juga dipanggil dan diutus Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Baik itu lewat perkataan, lewat pengajaran, lewat perilaku, lewat sikap dan perbuatan, lewat keteladanan yang kita tunjukkan di tengah-tengah masyarakat. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan ragu. Kita diutus dengan jaminan penyertaan Tuhan. Kita diutus ke dalam dunia. Dunia mana? Kemana kita pergi? Padahal kita memiliki keterbatasan. Bukan berarti kita harus pergi ke benua jauh dari tempat kita. Di tempat di mana kita berada, di lingkungan di mana kita berada, di sekitar, kita diutus oleh Tuhan memberitakan firman-Nya dan kasih-Nya, seperti pengalaman Margaret Clarkson. Dia memberitakan firman Tuhan di sekitar perumahan karyawan pertambangan tersebut. Menjadi utusan Tuhan dan memberitakan firman-Nya memang tidak harus pergi jauh, di tempat sendiri pun bisa. Oleh karena itu, katakan dalam doamu, Tuhan, aku ingin mengabdi padamu, utuslah aku. Selamat berkarya bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, khususnya karena Engkau memanggil kami, memilih kami, dan mengutus kami untuk memberitakan firman-Mu. Lewat percakapan kami, perbuatan kami, perilaku kami, Engkau pakai kami Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang memampukan. Kami siap Engkau utus. Terima kasih Tuhan. Amin.